Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Badiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stratified sampling. Menurut Kasjono dan Yasril, mereka mengemukakan bahwa pengambilan sampel acak stratifikasi adalah suatu metode pengambilan sampel di mana populasi yang bersifat heterogen dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan atau strata yang saling pisah tuntas, dan dari setiap strata dapat diambil sampel secara acak. Atau dalam pengertian lainnya yaitu adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki yang selanjutnya yaitu metode alokasi. Metode alokasi dibedakan menjadi 4 metode alokasi ukuran sampel untuk strata yang berbeda dalam prosedur sampling stratifikasi. Yang pertama ada alokasi sama, yang kedua alokasi proporsional atau alokasi perbandingan, yang ketiga alokasi Neyman, yang keempat alokasi optimum. Ukuran untuk yang pertama yaitu ukuran sampel sama dari setiap strata adalah suatu kondisi yang sangat praktis di mana terkadang digunakan untuk alasan administrasi atau kerja lapangan yang menyenangkan. Yang kedua ada alokasi proporsional atau secara umum alokasi ini dikenal sebagai alokasi proporsional yang secara murni dapat dibaca menurut dari Bowley pada tahun 1926. Yang ini artinya bahwa fraksi sampling di semua strata itu sama. Hal tersebut memberikan sebuah self-weighting sampel atau dikenal sebagai penimbang sampel sendiri, di mana angka-angka estimasi bisa dibuat dengan melihat derajat ketelitian yang tinggi dan kecepatan yang bagus. Yang ketiga yaitu alokasi Neyman. Pengalokasian total ukuran sampel ke dalam strata disebut dengan alokasi varian minimum, dan teori alokasi diberi hak kepada Neyman. Pengalokasian sampel di antara strata yang berbeda didasari atas pertimbangan bersama ukuran strata dan varian strata. Dapat dilihat rumusnya. Memang ini agak sulit sih menggunakan metode ini karena biasanya nilai SI-nya tidak diketahui. Untuk alternatif lainnya adalah mengadakan survei utama dan menggunakan data yang telah dikumpulkan pada tahap pertama untuk memastikan alokasi yang lebih baik digunakan pada tahap kedua. Yang keempat itu ada alokasi optimum. Pada metode alokasi ini ukuran sampel N dalam masing-masing strata telah ditetapkan untuk meminimumkan fee atau IST untuk biaya spesifik pengadaan survei sampel atau penimuman biaya untuk nilai spesifik fee-nya. Dalam sampling stratifikasi, fungsi biaya sangat sederhana, yaitu C sama dengan alfa plus K I N I C I. Dapat dilihat pada rumusnya bawah. Untuk lebih jelas, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis stratified random sampling. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis stratified random sampling. Menurut Nurhayati, stratified random sampling dibedakan menjadi 2 bagian,
Yang pertama, sampel terstratifikasi proporsional atau proportionate stratified sampling. Yang kedua yaitu sampel terstratifikasi tidak proporsional atau disproportionate stratified sampling. Yang pertama kita akan membahas sampel terstratifikasi proporsional. Sampel ini merupakan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen atau strata. Nah, dari masing-masing kelompok ini diambil sampel secara proporsional atau merata. Contohnya, dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin mengambil sampel karyawan suatu perusahaan sebesar 222 sampel. Maka peneliti membagi karyawan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Dari pembagian tersebut, kita mendapatkan data sebagai berikut. SD, SMP sederajat sejumlah 100 karyawan, SMA sederajat sejumlah 300, S1 sejumlah 400, dan S2 200. Nah, jumlah sampel yang diambil berdasarkan latar belakang ditentukan kembali dengan rumus N sama dengan populasi kelas per total populasi dikali sampel. Nah, total populasi yang didapat yaitu 1000 karyawan dari jumlah yang semuanya itu. N1 yaitu dari latar pendidikan yang pertama SD sampai SMP bisa dirumuskan N1 per populasi kelas N1 sama dengan populasi kelas per total populasi kali sampel, yaitu 100 per 1000 dikali 222 mendapatkan hasil 22,2 dibulatkan menjadi 22. Begitu juga dengan N2, dari SMA sederajat sejumlah 300 karyawan, 300 per 1000 total populasi itu dikali 222 sebagai sampel mendapatkan hasil 66,6 dibulatkan ke atas menjadi 67. Nah, itu juga berlaku untuk N3 dan N4. Sehingga jumlah dari keseluruhan sampel adalah 22 ditambah 67 ditambah 89 ditambah 44 mendapatkan hasil 222. Jadi sampel yang didapatkan itu merata dari semua latar pendidikan. Ya, itulah sampel terstratifikasi proporsional. Yang kedua, sampel terstratifikasi tidak proporsional. Di sini merupakan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi kelompok yang homogen atau strata sama dengan yang proporsional, tetapi sampel yang diambil itu tidak merata atau tidak proporsional. Contohnya, dalam penelitian itu diambil juga sampel sebesar 222, tetapi peneliti tidak menggunakan kembali rumus agar menghasilkan yang merata. Jadi diambilnya itu secara acak, tidak membagi rata sama besar seperti yang proporsional. Nah, itulah sampel terstratifikasi tidak proporsional. Selanjutnya kita ke D, syarat-syarat stratified random sampling. Menurut Kasjono dan Yasril, ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan metode pengambilan acak stratifikasi, yaitu pertama, harus ada kriteria yang jelas yang akan digunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi populasi ini dalam lapisan-lapisan. Nah, kriteria untuk pembagian itu ya adalah variabel-variabel yang menurut peneliti itu ada hubungannya erat dengan variabel yang akan ditelitinya. Misalnya, tingkat penghasilan petani itu hubungannya erat dengan luas tanah yang diusahakan. Jadi, penelitian mengenai tingkat penghasilan petani ini, populasinya dapat distratifikasikan menggunakan luas tanah yang diusahakan sebagai kriteria. Begitu. Nomor 2, harus ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang digunakan untuk menstratifikasi. Jadi datanya itu harus lengkap agar digunakan secara maksimal. Yang terakhir yaitu harus diketahui dengan tepat jumlah unit penelitian dari tiap strata dalam populasi itu. Jadi harus jelas jumlahnya
agar menghitungnya itu juga tepat. Poin selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan stratified random sampling. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan pertama adalah memberikan presisi yang lebih tinggi dibandingkan pengambilan sampel acak sederhana dengan besar sampel yang sama. Jadi, stratified random sampling ini memberikan data yang lebih lengkap dibandingkan sampel acak sederhana, walaupun dengan jumlah dan besar sampel yang sama. Kelebihan selanjutnya adalah semua ciri-ciri populasi hidrogen dapat terwakili. Kelebihan selanjutnya, kemungkinan bagi peneliti untuk meneliti hubungan atau perbedaan antar strata tersebut. Kekurangannya adalah pengambilan sampel ini tidak lebih mudah dan tidak juga lebih murah daripada pengambilan sampel acak sederhana, karena rangka harus disusun secara terperinci terlebih dahulu untuk setiap strata sebelum pengambilan sampel. Jadi rangkanya itu harus dibikin dulu secara terperinci di setiap stratanya. Selanjutnya adalah F, langkah-langkah melakukan stratified random sampling. Yang pertama adalah menentukan populasi penelitian, yaitu menentukan di mana sampel penelitian akan dilaksanakan. Yang kedua adalah mengidentifikasi segala karakteristik dari unit-unit yang akan menjadi anggota populasi. Ketiga, mengelompokkan unit anggota populasi yang mempunyai karakteristik umum atau strata, misalnya tingkat kependidikan. Yang keempat adalah mengambil sebagian unit dari setiap strata untuk mewakili strata yang bersangkutan. Jadi di setiap strata yang sudah dikelompokkan di langkah ketiga itu diambil perwakilan untuk mengambil untuk mewakili strata yang bersangkutannya. Yang kelima adalah mengambil sampel dapat dilakukan secara random atau non-random. Yang keenam, sampel dari masing-masing strata sebaiknya dilakukan berdasarkan perimbangan. Terima kasih.